Itu anggapan orang itu berbicara Yusuf anaknya Eli. Yusuf Iqbal bukan aja anaknya biar Eli. enak tuh. Eli itu anaknya Matan, bukan seperti itu. Kalau tanggapan abang ini seperti itu sudah salah besar, tidak sesuai dengan pemahaman kami orang Pak, Anda Kristen. ngerti nggak yang disampaikan Iqbal tadi? Halo, iya. Saya Lanjut ya. Ya, Pak Zon, apa Zon? Ada apa, itu saudara? kan Ada menurut apa? tanggapan orang. Anda kenapa, saudara? Anda, ya, Iya, bentar Iqbal. Pak, Gini. Pak izin Pak. Bapak kesini ini mau memberi penjelasan kepada Iqbal atau ingin mendapat penjelasan dari Iqbal? Bukan, saya bukan memberi penjelasan, saya mau tanggapi apa yang dikatakan Iqbal tadi. Anggapan orang itu seperti apa? Makanya saya mau sampaikan Iqbal itu anggapan orang seperti ini lah. Bapak ngerti nggak Injil Lukas? Pak, Bapak duduk dulu Pak. Bapak duduk, coba biar enak Pak. Ya, Kalau Bapak Pak, jalan Pak. gitu kita cuma lihat lubang hidung Pak, nggak enak. Oke. Terus lanjut. Wah, nggak nyaman kali pakai gini, pakai dikacangin kita Pak. Lanjut. Nah, Bapak dengerin dulu, enggak berkali-kali iya, tapi saya dengar pakai iya ini. terkadang kalian udah dengarkan aja. Kadang kalian mendengarkan aja kalian nggak paham. Si Iqbal berkat dengar ini. Nah, itu buktinya Bapak nggak ngerti itu kita ngomong. Apa tuh boleh? Bukan kan cerita sampaikan sudah. Saya lagi menjelaskan biar Bapak tuh ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan kata Bible dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Berjalannya diskusi ini apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lagi itu kata Babel 03 tadi, itu tentang Lukas ayat 3:23 itu tuh. Iqbal mau lanjut lagi. Ini ada yang mau melanjutkan materi sama Iqbal nih. Ya, kenapa Bang Zon? Gak apa-apa, Samuni sama itu. Itu Lukas berapa? menyangkut dengan Lukas, Injil Lukas ayat 3-23 itu tuh. Lukas pasal 3 nomor 23. Buka kamera Pak Zon, buka kamera Pak. Kalau mau berdebat sama saya, buka kamera Anda, buka kamera. Saya ini lagi di tempat kerja lah. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa lah, santai-santai kita. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Apa yang mau ditanggapi di sini, Pak? Ya, itu berbicara tentang apa, Pak? Oh, nanya. Kirain menanggapi. Ya.
Saya Oh. menanggapi dulu, saya ingin Loh. tanya kembali dulu. Oh gitu. Uni masuk deh. Ya ya. Masuk nih, masuk nggak apa-apa. Setahu saya kalau kita bicara tentang tekstual dan kontekstual itu berbicara tentang pandangan orang tentang silsilah Yesus, bahwa dia ternyata anak kandung Yusuf. Karena saya mau ingin tanya kata Bible tadi itu. Oke, lanjut Iqbal. Itu berbicara tentang apa? Injil Lukas dulu. Ya, kalau Ayat bikin itu emat-emat membuktikan. ketawa, Iya, Bang ini Zon, bukan ya. diskusi. Ya, sabar saudara, sabar. Ayat itu membuktikan bahwa apa yang dituliskan Lukas itu bukan wahyu yang datangnya dari Tuhan. Ayat itu membuktikan bahwa apa yang dituliskan Lukas itu bukan firman Tuhan. Tetapi yang dituliskan oleh Lukas itu adalah firman manusia dan wahyu manusia. Poinnya adalah menurut anggapan orang. Nah itu. Silakan Pak. Oke, saya tanggap ya. Ya, Itu silakan. berbicara tentang silsilahnya Yesus Kristus. Betul. Nah, berbicara tentang silsilah Yesus Kristus, itu Injil Lukas itu menceritakan kembali kepada orang yang belum memahami, yang belum tahu. Tahu dari mana tentang Lukas? silsilahnya Yesus Kristus. Nah, Lukas tahu dari mana? loh, Lukas kan itu muridnya Yesus. Ya, tahu dari mana dia? Ah. Yang berbicara itu dari Matius dulu. Matius Coba, Matius. berbicara tentang silsilah. Pak, Bapak lagi bahas Lukas Pak sama si Iqbal. Kok Bapak mau Iya, Matius? sebelum kita ke Lukas kan Matius sudah menjelaskan di ayat 1 berapa itu tuh? Nggak ada Sudah kaitannya, menjelaskan Pak. silsilah. Di Lukas pasal 323 itu beda. Anda Iya, membahas dengan kan itu Iqbal ber- di Lukas 323. Matius 11 itu beda lagi Pak. Itu silsilahnya yang Bapak ini kirain Bapak mau menanggapi Iqbal dengan Itu baik dan kan benar berbicara, tadi. dengar. Itu anggapan orang itu berbicara Yusuf anaknya Eli. Dengan Iqbal aja, anaknya biar Eli. enak tuh. Eli Monggo deh, itu anaknya lanjut Matan, bukan seperti itu. Kalau tanggapan abang ini seperti itu sudah salah besar, tidak sesuai dengan pemahaman kami orang Pak, Kristen. Anda Halo, ngerti halo. nggak yang disampaikan Iqbal tadi? Ada Halo, ya. Saya Lanjut deh, Ya, Pak Zon. saya Apa, pahami. Zon? Ada apa, Itu saudara? kan Ada menurut apa? tanggapan orang. Anda kenapa saudara? Anda Bukan, saya ingin hanya itu ingin memahami saya seperti itu. Ya, cool. Pemahaman saya karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan orang kepada Lukas, maka Lukas menjelaskan lagi tentang hal itu silsilahnya Yesus. Seperti Saya itu. tak tanya itu, yang saya bahas tadi sama Tadi orang kan sebelumnya abang, sebelum abang, Anda. sebentar. Tak ada abang, sebentar. Abang tadi menjelaskan anggapan orang. Betul. Anggapan orang itu tanggapan orang. Nah, tanggapan orang itu yang belum mengetahui dan memahami silsilahnya Yesus Kristus. Lalu dia tahu dari Kembali ke laptop, Pak. Kembali ke laptop. kembali ke laptop cool. Ini cool. Jelasin. Sudahlah, tak ada. Ini pemahaman Tidak, Anda tidak. sebenarnya. Sebentar, jadi begini. Nah. Yang saya bahas sebelumnya adalah saya membahas tentang definisi kitab suci, ya kan? Kitab suci menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar artinya adalah wahyu Tuhan yang dituliskan. Wahyu Tuhan yang dibukukan. Maaf, sahabatan. Saya Yoni. mendengar menonton tadi dengan King siapa itu tuh abang berbicara anggapan orang yang saya Iya, sebentar, belum selesai. Belum. Bukan. Jangan dibahas yang mana. Saya mau anggapan orang itu seperti apa? Apa sih, Kul? Adakah orang lain bertanya? Apakah ini macam mana? Saya pun tak tahu lah. Coba Sebentar, abang kita tanya, kembali ke anggapan laptop orang dulu. Seperti apa? Yoni, Iya, apa nih? bentar Bukan, Iqbal. kalau- Pak, Yoni. Bapak izin Pak. Bapak kesini ini mau memberi penjelasan kepada Iqbal atau ingin mendapat penjelasan dari Iqbal? Bukan, saya bukan memberi penjelasan, saya menanggapi apa yang dikatakan Iqbal tadi. Anggapan orang itu seperti apa? Makanya saya mau sampaikan Iqbal itu anggapan orang seperti ini lah. Bapak ngerti nggak Injil Lukas? Pak, Bapak duduk dulu Pak. Bapak duduk, coba biar enak Pak. Ya, Kalau Bapak Pak, jalan gitu Pak. kita cuma lihat lubang hidung Pak, nggak enak.
Oke, sebentar. Nih, sebelum Bapak lanjut dengan Iqbal, Bapak mengerti tidak? Iqbal ini mengatakan ciri-ciri kitab suci. Waduh, rempong kali, Bang. Terus, lanjut. Wah, nggak nyaman kali pakai gini, pakai dikacangin kita, Pak. Lanjut. Nah, Bapak dengerin dulu. Enggak, berkali-kali iya, tapi saya dengar pakai iya, ini. terkadang kalian udah mendengarkan aja. Kadang kalian mendengarkan aja, kalian nggak paham. Si Iqbal Saya dengar ini. Nah, itu buktinya Bapak nggak ngerti itu kita ngomong. Apa tuh boleh? Bukan kan cerita sampaikan sudah. Saya lagi menjelaskan biar Bapak tuh ngerti Iqbal tuh ngomong apa dari tadi. Saya dengar. Iqbal itu sedang menunjukkan kepada kalian umat Kristen bahwa kitab kalian tidak pantas dikatakan suci. Kenapa? Karena kitab kalian itu menyalahi kaidah kitab suci. Kaidah kitab suci yang pertama adalah haruslah perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Nah, ternyata di kitab kalian ada anggapan orang yang bukan perkataan Tuhan. Anda pakai handset tapi ketawa ketika dijelasin. Kembali ke Kecuali laptop. kalau kita itu ketawanya ganteng nggak apa-apa. Aku juga Balik seneng ke nengoknya. laptop. Tapi ketawanya bikin aku nggak nyenyak tidur gimana ini? Uni mau sholat nggak jadi sampai. Mau sholat aku gara-gara dia naik tiba-tiba ngajak kita naik mobil dia. Kita ngomong sama dia lagi muter-muter kaset dia kan. Nyebelin Pak, muka Bapak tuh nyebelin. Muka Bapak nyebelin. Lucu juga. Tapi lucu Bapak ini. Arwana ini. Ayo. Ayo. Kajon. Udah sholat dulu lah aku. Sholat nih. Berdosa. Ikan. Nanti kalau ikut kami yang Uni berdosa jangan. Dosa aku gara-gara kalian tuh. Biar aku sama Jimen. Dosa udah. Cool. Cool. Nggak fokus dia. Kau naik marah-marah sama aku bingung, weh. Kamu Tanggung jawab orang Iqbal. Lukas ayat 3. Pak. Buka mute. Nggak dengar Bapak. Buka mikrofon Buka ya, Pak. buka mikrofon. Jangan kejutan. Oke. Bapak kenapa? Bapak tidak terimanya di bagian mana? Bukan yang saya tidak terima tadi abang sampaikan dengan abang Kinki itu anggapan orang. Anggapan itu anggapan Tuhan atau anggapan manusia biasa? Anggapan manusia biasa. Yang saya anggapan manusia biasa kalau menurut saya pemahaman saya orang-orang lain yang belum memahami dan belum mengetahui silsilahnya Yesus Kristus. Lalu Yang saya kenapa dia itu di situ? Kalau dia tidak paham, kenapa dia memberikan keterangan sehingga itu dituliskan oleh Lukas? No, Lukas, abang, Lukas itu menjelaskan kepada orang itu yang anggapan Yesus itu silsilah Yesus tak ada benar. Tak nyambung itu, tak menceritakan nyambung. kembali. Nyambung macam mana? Lukas menceritakan kepada orang itu. Lukas itu Apa menceritakan. anggapan orang? Bentar, Lukas itu menceritakan. Lukas kan ada murid Yesus. Lukas kan saksi mata murid Yesus. Nah, Lukas menceritakan kepada orang itu yang Tidak, bertanya-tanya. Pak. Lukas itu bukan saksi mata. Lukas itu bukan saksi mata. Lukas itu bukan murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus. Lukas apa? Lukas yang mana bukan murid Yesus? Itu Lukas dokter. Artinya Lukas dari Hong Kong yang bukan murid Yesus. Kasihan Pak John ini, kasihan. Bukan kasihan, apa sih? Kasihan apa? Pemahaman kami seperti ini. Ya, Jimin. Ya, Gi. Pemahaman ikut seperti Silakan. apa? Izin masuk sini. Tidak bisa Ya, seperti silakan. itulah. Pak John. Lanjut, Abang, sampaikan saja. Oke. Pak John, yang Bapak ketahui. Saya posisi banyak- kerja, saya mesti melanjutkan kerja saya. Iya, Lanjutkan dengerin saya. dulu. Itu Dengar, cool. kamu- Dengerin dulu. Nah, dari 12 murid Yesus yang disebutkan oleh Yesus, ada nggak nama Lukas?
Woi, gue ngomong sama kamu, woi. Hantu. Mana? Itu saudara mana? Orang Tadi telah kau dicat sama katakan ini, ya. Tadi kau katakan kalau Lukas itu murid Yesus. Nah, di dalam 12 murid Yesus itu ada tidak nama Lukas? Kol. Dikacangi juga. Kacau arwah. Pacing. Kau ngomong lanjut, orang ngomong tak kau dengar. Buka mute-mu. Jangan merokok, Pak. Nampak nanti di pelanggaran kita. Buka mute dulu. Nggak masalah, bilang nggak apa-apa merokok. Nggak apa-apa, biar aja, nggak apa-apa. Ya, buka mute dulu. Mute. Dibuka mute. Mic dibuka mic. Kau termute itu. Nah, sudah. Lanjut, silakan. Abang tadi kan jangan merokok. Abang juga merokok, saya juga merokok lah. Ya, apa-apa. kan? Saya temani. Ya. Itu, tadi misalnya saya kan temani abang. Abang jangan merokok lagi. Kau tinggal di mana, Bang Jon? Bang Jon tinggal di mana, Bang Jon? Saya di Malaysia ini sambil kerja, saya. Apa tak kelihatan? Ya sudah, tak apa-apa, tak usah ditunjukkan, tak usah ditunjukkan, tak apa. Bang, saya kerja, saya posisi kerja ya. Ya. Ya sudah. Ya sudah. Oke, kembali. Lanjut. Kedatangan artis kita ini, teman-teman. Lanjut sudah. Kedatangan artis kita ini. Lanjut saja tapi dia pergi. Pak John Arwana namanya ini. Lanjut saja tapi dia menghilang. John. Kacau kau. Lanjut. Apa lanjut? Kau nggak dengarkan kami kok. Oh ya, oke. Saya mesti melihat kerja juga, mah. Oke. Gini, tadi Pak John bilang kalau Lukas itu murid Yesus, betul? Oh, Betul tidak? betul. Nah, di dalam 12 murid Yesus itu ada tidak nama Lukas? Ada. Di mana sembarangan? Mana? Gak ada cowok. Kok sembarangan? Tak ada nama Lukas. Kamu bilang kan tak ada. Iya, tak ada. Kenapa kau bilang ada? Kau ngarang lagi. Aduh. Kacau kau, John. Ya, iya. Gak ada, John. Gak ada. Gak ada. Kalau tidak ada, coba abang tunjukkan data supaya saya tahu. Kalau tidak ada, silakan saya Haji cuma Men. percaya ngarang saja abang. Seperti Silakan itu. Ya, ini ditunjukkan sama temanku nih. Kau lihat ya, kau simak. Sembarang kau, John. Gak ada itu Lukas murid Yesus. Lanjut. Ya. Ini Pak, dengarkan baik-baik ya Pak. Ini Pak John, sebentar. Pak John, tuh. Matius 10 ayat 1, coba. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, ya.
Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes, ya, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, nah, ya, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tedeus, ya, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, mana Lukas? Tak ada Lukas itu. Sabar baru kau kabur, kuculuk kau John. Aduh. Tak ada Lukas. Kau mengarang aja kau tukul. Aku asik baring. Kau cari-cari lagi. John, pingsan di mobil si John. Aduh, John. Jangan pingsan di mobil. Si John. Sembarangan si John ini. John. Ya, udah masuk dia. Ayo, nggak ada Lukas itu. Dari mana kau tahu itu Lukas murid Yesus? Ayo. John. Rusak John ini, asli rusak. Kabur dia. Mana dia? Oh, tukul jancok kue kul. Tukul. Kau sudah aku bangun tidur begini baru kau kabur lagi ya? Penjahat kau ini. Kau tipu aku. Datang ngamuk. John Arwana. Mana kau? Kenapa kau kabur? Woi. Naik lagi Pak John, naik lagi Pak John. Kau tipu aku. Kau katakan itu Lukas murid Yesus, ternyata tak ada namanya. Yang ada Simon, Zebedeus, Petrus, Tertulianus, Spiritus, alkohol. Tak ada Lukas. Lem tikus katanya. Lanjut. Men, dia bilang gini, lanjut. Dia bilang lanjut. Aku dengar setan lari dia. Oh iya. Aduh. Lanjut. Aku sambil kerja di Malaysia ini, lanjut. Dia habis ngomong doang aja. Sok-sokan dia naik, dia nyari aku setukul. Sudah aku bangun hilang dia. Emang rusak kau John, kau tipu aku John. Kacau. Assalamualaikum Ayah. Assalamualaikum Bang Bejo. Waalaikumsalam. Bejo. Siap. Si John macam mana itu? John tukul itu. Nyari Lukas lep John, ada yang ngasih nama John lagi nyari Lukas katanya. John Lukas kabur.
Zaman itu tus semua, nggak ada kulkas. Aduh. Rusak kau John. Kau tipu aku John. Sudah aku bangun ini. Awas kau naik sini lagi ya. Marahi kau John. Lem tikus ada nggak bang? Bastus, spiritus. Abang Iqbal kena prank. Kita tandai si John ya. Memang ini John Kaktus namanya. Namanya kita kasih nama dia John Kaktus. Itu cocok aja urus namanya. Obat mules. Aku tadi baring-baring. Aku tadi istirahat Bang Bejo. Naik dia. Weh, mana itu kata Bibel bilang ya? Mana kata Bibel? Rusak kau John. Betul-betul kabur dia, nggak beli lagi ya. Bilang dia kimi itu. Silakan lagi Jimen. Iya, naikkan aja bang, yang lain. Nggak apa-apa, pilih-pilih aja di bawah. Aku nggak bisa melihat. Makasih Bang Buaya, syukron. Bang Buaya Darat. Siap. Pilih-pilih aja. Kenjutsu monitor. Kenjutsu. Aduh, langsung kabur dia. LPG monitor. LPG. Ya, LPG monitor Islam Kristen saudara. LPG. Waduh, nggak nyaut. 3 kilo itu, 3 kilo. Iya. Muhmure monitor. Muhmure monitor. Muhmure Bangzo. Ya, monitor, Munure, Bang Zo, silakan. Bang Zo. Long Inus tuh nggak berani naik dia trauma sama aku, nggak berani dia. Dalam Long Inus. Perindapan. Kau pensiun aja lah perindapan. Dan jarak monitor. Sahancu monitor Sahancu monitor. Bagus kau pergi Kirija dulu. Sahancu. Yesus nyanyi, kenapa kau tak nyanyi? Ada Kristen di bawah, Kristen di bawah. Syukron Bang Buaya Darat, barakallahu fikum. Terima kasih Bang Buaya Darat. Assalamualaikum. Kristen. Waalaikumsalam Bang Zo. Ya, siapa Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Bang kata Bibo saya di bawah aja, saya dari Aceh. Monitor aja. Ya, siap, salam kenal Bang Jo. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, naik 10. Oh, 10 kalau tak naik dekat maghrib perungkat kan ini. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, dibantu share-share, diposting ulang, tap-tap layar. Buat yang belum follow, silahkan di follow ya. Follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Uni ini udah datang Uni Rifa, insyaallah. Silakan Uni. Waalaikumsalam. Ini aku parkun bentar ya nih. Iya dek, lanjut. Ya udah, lanjut aja. Aku sambil monitor juga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang naik
Kalau yang muslim silahkan, ada yang mau disampaikan, tapi ingat teman-teman ya, saya kasih tahu nih, teman-teman misalkannya mau salam-salam tuh nggak apa-apa, tapi jika teman-teman berbicara yang muatannya itu intervensi, teman-teman saya pikir jangan disampaikan di sini ya, karena pemilik komal itu punya aturan sendiri dan punya model sendiri. Jadi kalau teman-teman yang punya wacana nih ingin naik untuk memberikan intervensi tapi berpakaian nasihat, saran saya tak usah ya, supaya tidak terjadi nanti bantah membantah di komal Islam. Yang ingin menyampaikan saran dan kesan silakan lewat DM gitu. Oke ya, oke. Pak Edi Arsono, muslim non muslim. Mana si John tadi? Kayak mana kabarnya? Tuh dia si John kebetulan lagi kerja tiba-tiba menghilang. Jadi gimana? Selesai sama si Iqbal dia? Dibahas Bang Iqbal lah dia. Katanya kan ada Lukas itu murid Yesus. Dibaca Matius 10 sama dia. Ternyata nggak ada nama Aku Lukas. sanksi Jimen. Jimen Iya. aku sanksi ya kan, dia jatuh, handphonenya di mobil kan itu, dia ketinggalan dulu jalan terus, ketinggalan dia. Ya, ini Bang Edi Arsono. Ketinggalan aja aku tengok dari tadi. Bang Edi Arsono. Oke, turun ya. Sunbak. Sunbak. Sunbak 2 kali. Sunbak 3 kali. Terima kasih. Aku di sini sekali. Aku di sini 2 kali. Iya. Ya, silakan muslim dan muslim. Izin nyimak dulu. Panggil dulu yang lain. Saya izin nyimak dari Kobal ini ya. Oke. Islam Kristen Bang. Izin nyimak katanya sudah diturunin. Ani silakan Jimen. Kristo lagi nggak berilmu ini Uni. Kristo. Tahu aja. Kristo monitor. Ya. Teman-teman Iba udah mulai kejang-kejang mereka. Iya. Ya, apa kabar kalian semua yang ada di rumah ini? Kabar baik. Ya. Mau bahas apa saudaraku? Ada tema dari Uni ini, Kristen salah, gitu. Iya, Kristen salah, makanya saya tanya. Kristen salah itu secara keseluruhannya atau bagaimana? Keseluruhan. Oke, keseluruhannya. Berarti saya ambil satu topik. Kalau ini di Kristen ini salah berarti keseluruhannya. Berarti saya ambil topik yang mana supaya saya mempertahankan bahwa Kristen itu tidak salah. Dikatakan di Matius 22 ayat 37 mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Coba jelaskan kesalahannya di mana? Silakan. Itu nggak nyambung. Kalau ada pernyataan Kristo, saya ajari ya. Kalau ada pernyataan bahwa Kristen salah, tunjukkan bahwa ajaran Kristen itu sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus dan yang dituliskan di dalam Bible. Begitu dia. Kan kita punya tema tuh. Kristen salah. Kristen itu pengikut Kristus, Pak. Aduh, si Kristo nih pantas lah kau nggak mau dia di orang lain. Kau tadi bertanya. Kau bertanya si Jimen. Coba sekali-sekali. Ini tanda tanya. Ini bukan tanda tanya, Pak. Nggak usah diulang-ulang, Kristo. Kami bukan orang yang nggak usah diulang. Ini bukan bertanya. Hampir 6 kali kau ngomong kayak gitu. Nggak usah diulang-ulang perkataan itu. Sekali orang insya Allah ngerti. Kalau sama kami kau bicara sekali aja kami kadang paham. Kalau kami sama kalian memang harus berkali-kali. Nah, Aduh. diajak ngomong malah ketawa kau. Nah, tadi kan sudah dibilang Jimen, dari segala aspek Kristen salah. Kau bawa ayat. Coba kau ulangi ayat tadi apa? Coba. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Oke, kuuji. Hukum yang kedua yang sama. Itu bagus, itu benar. Kasihilah. Udah nggak usah kau jelaskan ayat itu. Aku cuma pengen menguji benar nggak ayat itu.
Ketika kau diperintahkan mengasihi Tuhan Allahmu dengan akal dan hati nurani, kau ketika melihat Yesus tergantung di tiang salib itu, kau punya hati, punya akal nggak itu? Ya, di waktu itu kita belum mengenal yang namanya Kristen, Pak. Tiap Kamu hari, membedakan tiap itu. tahun kau merayakan kematian Yesus. Justru dengan kematian Yesus seperti itu, kau bilang itu bentuk kasih sayang Tuhan. Dengan percaya bahwa ada Tuhan mati terkutuk dengan menebus dosa kau, kau sudah tidak punya empati. Kau sudah tidak punya akal, maka itu tidak benar. Maka ayat itu benar, tapi bukan untuk kalian Kristen yang percaya pada saat ayat itu dikatakan benar, tapi malah percaya Tuhan mati tergantung di kayu salib. Itu artinya tidak Anda sudah konsisten. menyimpang. Anda sudah menyimpang. Anda yang tidak konsisten. Menyimpang itu artinya apa? Menyimpang itu membelok-belok tentang perkataan kamu. Kamu bukan tidak membelok-belok konsisten. perkataan. Menyimpang itu Ya. tidak berada di jalurnya. Jalurnya adalah Ya, betul. kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Nah, sekarang saya tanya kamu. Kau Kamu lagi bawa mengasihi motor Yesus atau enggak? berkata-kata? Kau Aku tanya kamu, lah, kamu Inilah juga- kenapa? ya. Kenapa aku lebih baik Yes. ngomong sama dildo daripada kau? Aku mending cekot dildo, ngomong sama dildo daripada ngomong sama kau. Serius. Kamu itu tidak Udah ya? rasional di sini. Kamu tuh Kok ngomong rasional kau? Nggak ada ilmu kau Kristo, nggak ada ilmu. Makanya saya pribadi malas yang ngomong sama Kristo. Kayak ada kelainan jiwa dia kayaknya. NPD. NPD. Halo Sanbak, minum kopi dulu Jimen. Agak lain kan ini ya, agak lain ya. Memang kami agak lain. Kenapa? Naik ke sini agak lain terus tutup mic. Apa hebatnya itu? Justru kau yang agak lain. Naik teman teriak agak lain terus apa hebatnya itu? Apa kayak gitu? Hah? Kenapa hidungku simetris? Bang hidungku kalau nengok, simetris bang hidungku. Kali. Oh iya, di hidungku ada setan, di hidung kau ada Tuhan. Kalau aku bersin, yang keluar setan. Kalau kau bersin, Tuhan yang mental. Berantem aku sama kau, ku tonjok hidung kau, Tuhan kau kena. Kau tonjok hidungku, setan yang kena. Kan gitu. Halo Petran. Veteran monitor Kristen Islam. Lanjut Jimin. Veteran monitor. Nulis dia Anobo. ini aja nih. Anobo, selamat sore. Sore. Ya, Kakak Anobo boleh buka kamera kah? Aduh, saya tidak siap lagi. Terapa Pak buka kamera? Ya, Apa kabar kamu Anobo? Sudah lama kita tidak bersua. ya ampun. Ya ampun, kamu kangen sama saya. Kita rindu juga dengan Anobo. Kamu rindu dengan Saudara muda beta. sehat. Kakak rindu dengan Dan Ane. Malam. Buka cam dulu biar kita lihat itu. Oh, saya punya gigi pakai Siri itu. Buka dulu kameranya biar beta pengen lihat Ose. Itu kakak sudah saya undang untuk buka kamera, diterima itu. Anobu, Ya, aduh, Katanya. buka kameranya, saya sudah undang itu kakak. ya ampun. Bukan siap-siap, saya ini di sini masih sore. Tidak masalah, mau sore malam pokoknya kan di cahaya itu nampak itu kamera, nampak wajah kakak kan? Buka kameranya. Selamat Hai sore kalau gitu. kakak, apa kabar? Beta di sini menanti kakak. Kan seru ini kakak. begini, Ganteng keren. kakak. Kakak bagaimana kabar? Baik-baik saja. Kakak rindu dengan adek. Sangat. Ay, Apalagi statement-statementnya. Sakit sekali saya. sakit. Tapi itu ada demi kebenaran kakak. Ada harus begini supaya ada bisa. Kakak tidak makan sirih. Makan. Ayo kita makan sirih. Ada kakak mau sampaikan di sini? Ada mungkin mau menyampaikan? Ada yang mau sampaikan sama kakak?
saya cuma mau bilang hanya begini saja. Harus diimbangi saja. Dengan apa kakak? Anda kasih statement untuk Kristen, Anda harus bisa kasih statement untuk Islam juga. Nabi Muhammad Oh, juga. siap, tentu saja. Kakak mau tanya apa tentang nabinya Ade? Ade akan sampaikan kepada kakak. Ade suka itu. Bukan maksudnya begitu, tapi saya cuma bilang untuk apa? Untuk bisa ini saja, perbandingan saja. Oke, mantap. Baik, kakak mau dengar Ade cerita tentang Nabi Muhammad? Boleh. Oke. Jadi kakak, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi terakhir. Beliau adalah nabi Yang Nabi memang. nabi lah. Oh, oke lah. Ya, sabar dulu. Kakak serius Oke, dong, lanjut, kita sama lanjut. Ade. Kalau tidak, kita MMA aja yuk. Kita kelahi saja yuk. Tidak, yang Kita bertengkar saja, teman bertinju saya. saja kita. teman saya. Oh. Kalau kakak mau Saya ada bertinju ini. sama Ade, tunggu Ade latihan karate dulu 1 minggu ya. Ya ampun, tidak usah. Saya tidak berani, dan saya tidak mungkin mau lihat perempuan punya mata. Saya takut. Iya, beta tahu kalau kakak takut sama beta. Jadi saudaraku ya, brother kita ini tuh sering masuk di komal-komal. Dia bukan penghujat, dia seorang Kristen, dia juga ya dengan kata-kata kita. Memang yang namanya Kristen tidak akan senang dengan kata-kata kita, tetapi masalahnya kan memang tidak bisa dibantah toh. Apa yang kita sampaikan itu memang tidak bisa dibantah. Jadi kalau teman-teman kita Saya on cam ya. Saya boleh. merasa tidak nyaman sekarang. Boleh on cam. Jadi kita kasih kesempatan kalian yang teman-teman Kristen ini untuk menjelaskan tentang keyakinannya, tidak masalah. Asal kalian tidak membohongi kami, asal kalian tidak merusak peradaban, ya dengan mengganti sendiri bahasa yang tidak ada kaidahnya. Ya, benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau memang tidak mampu untuk berbicara, tidak apa-apa. Jangan sampaikan sesuatu yang kalian tidak pahami. Toh kami lebih senang ditanya tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, karena itu edukasi. Itulah yang kami dapatkan pahalanya nanti. Begitu. Tapi silakan bertanya saja. Kalau tidak mampu menjelaskan, bertanya saja. Tapi kalau ingin menjelaskan harus ada kredibilitasnya, ya. Ini ada Pak Kapten mau nanya nih. Mungkin Pak Kapten mau ngelamar saya mungkin ini. Kita tanya dulu nih. Halo Pak Kapten. Lanjutlah dulu. Ya kakak sebentar, adik mau ngobrol sama Pak Kapten dulu kakak ya. Halo Pak Kapten. Lanjut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa buka cam Pak Kapten? Saya tidak pakai baju, saya baru balik sholat tadi. Kenapa Bapak Kapten tidak pakai baju seperti orang Kristen Bapak Kapten? Bapak Kapten agamanya apa? Bukan, saya baru mau sholat tadi, baru mau sholat. Oh. Baru balik, penat tadi. Ya Pak Kapten, ada yang mau disampaikan? maaf. Pak Kapten maaf saya suka bercanda. Pak Kapten ada yang mau disampaikan? Hormat Pak Kapten. Saya cuma mau sampaikan satu saja. Saya mau ucapkan tahniah, syabas Ya Allah. tentang apa yang kamu buat. Saya selalu mengikuti apa yang kamu yang bincang dengan Kristian ni. Mereka ni banyak asumsi daripada membahas kitab mereka. Jadi itu nampaknya kesalahan yang besar orang lakukan. Kadang-kadang kita nampak, kita secara jujur minta kitab antara kitab untuk dibincangkan. Tapi apa yang orang buat ini, mereka ikut dia punya akal-akalan, bukan ikut kitab. Jadi saya rasa di situ mereka menyimpang sebenarnya. Ketara orang luar semua nampak apa yang orang buat. Mereka patutnya malu apabila kita menjelaskan bahawa kita kena ikut data. Tapi orang tidak ikut data. Orang ikut kepala otak orang yang semau orang, sedangkan keluar daripada kitab orang. Dan apa yang menyedihkan, mereka canggah tu. Jika canggah tu sebenarnya yang dibagi tahu kitab orang sendiri. Lepas itu pura-pura tidak tahu apa dalam kitab itu. Menyedihkan sekali. Mengaku Kristian tapi tidak paham apa itu Kristian. Saya sangat kadang saya suka macam kita sama Ustaz apa itu yang satu itu. Siapa? Saya selalu malam-malam saya tengok kamu punya live jadi luar saya. Saya tidak tahu kenapa saya ternaik, saya tidak tahu.
Pak ya, tadi Pak Kapten saya tambah ada permintaan nih. Sebentar dulu kakak ya. Pak Kapten ni orang Malaysia lah. Malaysia. Tapi saya ajar ustazah sebab sama apa? Ada satu itu yang pakai topi selalu itu. Saya selalu di luar tengok dia. Saya bangga dengan cara penyampaian dia, cara penyampaian Siapa? kamu, Ustaz cara Yusuf. ketegasan kamu. Ustaz Yusuf. Itu Yusuf ya. Saya betul-betul bahawa demi Allah saya dari Sabah. Saya selalu bangga dengan Sabah, kamu. Cara kamu ya dari Sabah. Dari Sabah. Masya Allah. Macam mana memang perkembangan kita tentang kristenisasi? Kalau di Sabah sendiri macam mana tentang kristenisasi ini macam mana dekat Sabah? Masih lagi dorang ni macam susah mau dianu. Tiada yang berani macam kita cara kita di Indonesia ini. Mereka tidak macam Kakak tidak dulu, apa ni kakak. mereka di sini kan mereka tidak mau membahaskan tentang agama orang lain masalah dia. Betul. Tapi dia tidak mengungkapkan kebenaran seperti yang kamu buat. Sepatutnya Siapa kena Pak ada. Kapten? Support, terima kasih support dari Sabah, support dari Malaysia, kawan-kawan yang ada dekat Ya, Malaysia. InsyaAllah support selagi kami ada ayat terus. nyawa saya support. Selagi Masya saya ada Allah. bernyawa saya support. Ni kalau Pak Kapten ni, kalau di Malaysia ni macam mana jaga apa kak? Macam mana tu tingkatan dia? Saya sebenarnya kapten kapal. Saya kapten kapal. Oh, Saya kapten belayar kapal. juga. Bolehlah saya belayar nanti dengan Pak Kapten. InsyaAllah. Nanti kalau ada nak pergi cari udang ikut Ya boleh. Datang Sandakan je. Jumpa saya Sandakan. Saya tahu ni kalau nak jadi anak buah kapten ni biasa dia gaji dia besar ni. Ya insyaAllah. Saya boleh lah masak boleh, nyuci boleh. Oh boleh. Jadi chip cook boleh di kapal saya. Boleh. Pak Kapten serius lah nak cari duit ni. Ya serius juga. Pak Kapten, saya follow. Nanti saya nak ikut belayar, hantar saya ke Sepanyol Okey, insyaAllah. Saya follow. InsyaAllah. Teman-teman saya udah dapat saya tiket betul-betul gratis nih minat. ke Eropah nih. Saya nak ikut Pak Kapten ke Eropah nih, nak naik kapal nih. Ya, terima kasih Pak Kapten. Pak Kapten, terima kasih. Thank you for your attention. Thank you for you pray for us. Thank you so much. Mudah-mudahan kita semua ni Malaysia, Sabah, Brunei, mana-mana kan, kita saling bersinergi untuk memuliakan agama Allah. Memuliakan Allah, bukan memuliakan diri kita sendiri. Ya. Amin. Dan teman-teman yang dari Malaysia, kalau korang nak jelaskan dekat kami tentang apa yang korang imani, jom naik kat sini. Tapi dengan catatan, korang jangan main gila dekat sini. Boleh saya tanya tentang boleh saya tanya satu soalan saya? Boleh. Tentang Islam boleh? Boleh. Saya sebenarnya tekanan tentang satu saja. Ada juga macam kamu kan yang pendakwah ini. Tetapi saya berminat tengok cara dia, minta maaf cakaplah. Dia pergi merokok, time dia pergi menghujat orang, dia membahas agama, dia merokok, itu nampaknya tiada disiplin nampaknya. Saya jawab Pertama, kedua, rokok itu memang diharamkan, rokok itu memang tidak boleh. Ya, sekejap Kenapa Pakcik harus tahu kalau di kat Indonesia kita ni ada majlis fatwa. Fatwa tu macam kita ada MUI lah. Nah, kita ni ada macam makruh, ada ulama yang cakap bahawa rokok tu tak sampai pada tahap haram. Ada ulama yang cakap kita sampai tahap makruh. Kalaupun kita berbeza pasal ni, tak apalah. Kenapa? Karena kan pilihan dekat kita orang. Nah, jadi kalau kita cakap di Indonesia ni sendiri, ada majlis-majlis ulama yang cakap bahawa rokok ni tak sampai tahap dia haram. Tapi sampai tahap dia cuman makruh je. Nah, jadi inilah perbezaan kita semua. Perbezaan kita semua ni dekat Indonesia ni, kami tak jadikan ini pasal yang harus kita buat gaduh. Kenapa? Ada hal yang lebih kita harus bongkar lagi. Ada hal yang perlu kita bahas lagi. Something yang krusial. Bukan hal-hal yang macam kau merokok, aku kunut, kau tak kunut, aku nak tahlil, kau tak tahlil. Bukan. Karena itu your choice. Kita terpulang kepada diri kita masing-masing. Jadi Pakcik, sekali lagi saya cakap, memang betul kita ni dekat Indonesia ni yang ikut berdakwah apologetik ni bukan ustaz. Mikir diorang berasal dari mikir diorang yang tak tahu apa-apa. Mikir dia giroh, dia datang, dia tak ada agama, dia dijadikan bahan olok-olok. Diorang belajar apa-apa yang memang patut diorang belajar.
Kalau macam ya. saya ni, memang saya masuk kampus college, saya memang spesifik college saya tu masuk. Tapi kalau macam adik-adik kita ni, mikir diorang ni bukan ustaz. Mikir diorang adalah orang-orang yang tak senang agama, mikir diorang diobok-obok, diganggu-ganggu. Faham kah? Pakcik kira-kira. faham. Jadi kalaupun ada something yang berbeza, mungkin tidak representasi Islam yang paripurna, sempurna, 100% like that, we try to berprogres. Kita coba untuk terus berubah, makin lama makin baik. Tapi terkait tentang apologetik, kita ni sedang mencanggah, kita ni sedang mendebat. Kita debat apa-apa yang mereka sampaikan yang keliru, hal-hal yang dasar yang tak payah, ustaz pun tak payah turun, cukup orang-orang macam kami ni aja pun turun, insya-Allah. Tahulah. Jadi macam itulah kenapa saya sampaikan bahawa kalau perkara makruh, apakah masih ada percanggahan di antara kita intern Islam ni, makruh ke, wajib ke, sunnah ke, kita tak ini kan. Jadi kita cuma fokus, kita ni hanya fokus kepada hal-hal yang penting. Macam tu kira-kira pakcik. Mudah-mudahan adik-adik saya makin ditambahkan ilmu dengan Allah, semakin mikir orang menunjukkan representasi. Saya pun belum lagi pakcik. Saya pun belum lagi Islam yang sangat merepresentasikan Islam, belum 100% no. Mungkin 20% pun belum. Tidak, dengar saya dari masjid kan selalu saya ikut khutbah Jumat kan. Kadang-kadang saya malu sendiri. Kenapa saya juga orang Islam? Tapi apabila dia baca khutbah, rokok itu haram, ini haram, dia jadi. Tapi setelah dia keluar dari mimbar, dia sendiri merokok di luar. Itu personal. Kita pun dia cakap lain pula di luar. Ini interupsi pakcik. Kita tak payah kita cakap personality, because everyone have apa nama dia tu? Setiap orang ni punya apa? Kekurangan. Karena kita ni masih berjuang. Selagi kita masih dekat bumi, kita lagi berjuang. Siapa pun pasti jatuh. Pakcik bisa jatuh, saya pun bisa jatuh. Jadi kita tak payah bahas bagaimana macam perilaku someone. Kita tak bahas itu, kita bahas ajaran kita. Kok hancur English ni, memang tak pandai bahasa Inggeris. Saya ni lagi belajar, saya ni tahu. Okey. Jadi macam tu lah kira-kira pakcik. Ya, terima kasih your support. Ya, terima kasih banyak. Kabarkan kepada orang-orang Sabah. Ya, kabarkan dengan orang-orang Sabah sana bahawa kami ada dekat sini ni untuk membentengi akidah umat Islam, supaya umat Islam ni tahu betul macam mana kita membandingkan. Kalau kita bisa menunjukkan kebenaran Islam, tapi kita juga mampu menunjukkan ketidakbenaran agama lain. Macam tu kira-kira pakcik. Sorry pakcik, saya mau tanya, apakah itu sunnah untuk menyerang orang lain? Nanti dulu bang, apa pula tanya-tanya sunnah. Okey pakcik, terima kasih banyak. Saya nak turunkan pakcik dulu. Tanya dengan Jimen nanti sunnah enggak sunnah, okey? Okey Pak Kapten, saya tunggu nanti kita berkabar. Saya nak melayar dengan pakcik. Pakcik Kapten ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih menasihatnya. Ya, silakan Bang Anabo dengan Jimen. Saya mau tanya itu apakah itu sunnah itu? Apakah sunnah kalau serang orang lain? Ada isak-isak itu. Apakah itu sunnah? Apanya yang sunnah, saudara? Untuk menyerang orang lain, menyerang agama lain. Karena saya dengarnya gitu. Tidak ada. Kami tidak pernah menyerang. Dengarnya begitu. Tidak ada kami menyerang, kami membentengi. Bukan membahas itu boleh, itu masuk dalam ranah akademik, itu boleh, itu masuk dalam ranah hak. Itu hak berdemokrasi itu, ya. Oke, kita sapa Isak. Ya, Bang Nobo, thank you. Isak, mau turun kah Bang Nobo? Enggak, saya mau ikut Anda. Saya follow ya. Diam, just silent. Stay here, just silent. Don't talk much. Don't talk much. Isak. Yes. Understand. Okay. Ya, good. Just do it. Isak. Ya. Halo Isak. Halo Isak, buka mic-nya. Silakan Isak, ada Jimen. Ya, Isak monitor, Isak. Silakan Jimen, siapa dek? Isak monitor Kristen Islam, Isak. Saudaraku, Isak. Isak, waduh.
kabur tadi naik minta permintaan, sekarang kabur dia. Berat saudara. Kuat dia Iya. dengar tadi penjelasan. Buat muslim-muslim jangan dulu naikkan pertemanan saudaraku. Ini terlalu banyak pertemanan yang Uni silang-silang ya dek ya, biar gampang kita ya. Gantung. Selamat siang, Bang Gantung, Muslim Kristen. Gantung monitor Islam Kristen saudara. Gantung. Pak Gantung monitor. Pak Gantung monitor. Pak Gantung. Kau menggantungkan hubungan ini, kau diam karaku tanpa sebab. Responsif ini. Kau menggantungkan Tuhanmu, Oten. Kau rayakan itu tiap tahun. Halo. Yusuf Pardede monitor. Olah. Monitor. Marnotor. Si Ramli Raja chatting punya gebetan namanya Susi, bikin Ramli bilang ain. Halo Rapi. Awak sudah saya turunkan tahu 2 kali, awak naik juga. Pas saya naikkan, awak tak nak cakap. Awak nak apa? Main gila dia. Kerja gila nama dia tu. Awak 2 kali minta naik, saya turunkan. Awak naik lagi. Dia tapping ke pencet katanya, dia tapping. Oh, terpenyet. Gitu. Yelah, tak apalah. Teman-teman, jangan lupa kalau seandainya di komalnya, ya makasih Rapi. Di komalnya Iqbal ini teman-teman, narasumbernya itu bisa bergantian. Yang apologet masuk kita kasih untuk menanggapi ya, tapi tetap yang membantu untuk menstabilisasikan koma. Kalau bukan host, kalau bukan saya, kalau enggak ada nanti teman host yang memang diberikan amanat untuk menstabilisasikan atau mengkondusifkan. Tapi untuk pendebatnya yang ada, itu kita suruh kerja ya. Betul. Seperti itu. Jadi yang naik boleh bertanya ya. Yang tidak boleh di sini adalah menjelaskan kalau ndak berilmu. Oke? Ilmu. Halo Cici. Kristen Islam saudara, Cici. Cici udah punya pacar. Jimin jomblo loh. Cici. Monitor. Kata Jimin nggak perlu pintar masak karena Jimin nggak bisa masak. Siapa yang mau sama Jimin nggak perlu masak, nggak perlu cantik. Yang penting kalian itu soleh, kata Jimin gitu. Karena bagi Jimin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Oten ini penghujat ini. Apalah kalian nih? Janganlah begitu. Betul. Main gila aja kau ni. Oh ya je. Gila tu apa ni? Main gila. Main gila. Betul. Aku di sini, kau di sana nih asik tapping bertanya, ditarik naik nggak ngomong deh. Macem. Main gila tu macam mana ni? Main gila, kelaku tak patut. Siapa nak naik cakap? Memang macam tu lah. Takkanlah macam ni. Awak dah makan ke? Ikan goreng? Nak ikan goreng tak? Oh ni. Jadi teman-teman. Ya banyak loh orang Malaysia di sini, banyak nonton loh. Kemarin berapa orang Malaysia yang Kristen naik ke sini.
saudara-saudara kita yang dari Sabah, Malaysia tuh nonton kita, dan mereka tuh bisa, dan mungkin kayaknya Banyak Iqbal Sabah. nih FVP di sana kayaknya. Malaysia macam kita nih FVP dekat Malaysia tau. I rasa lah. Tuh Bang Syafiq nih. Saudara-saudara dekat Malaysia, tolonglah. I nak pergi berkunjung dekat kampung durian tu. Tolonglah. Siapa nak kasih I siapa kampung tu. nak kasih I Ada makan kampung tu. 3 kali sehari ya. Siapa nak I datangkan, I nak bertamu numpang tidur kat seminggu? Ada lah. Tok Dalang je lah. Ada tak? Tok Dalang. Yang dekat Malaysia. Sekali. Ya, banyak Malaysia ni. Ada tak? I nak numpang tidur dekat Malaysia boleh tak? Nak nyari durian montong, durian king. Jemput datang kata dia. Wah, Jimin ke Malaysia Jimin. Jimin, penginjilan yuk. Aku cuma sekali ke Malaysia ke Penang, itu pas berobat bapak dulu. Gitu. Nak datang lah dekat Malaysia. Nanti I kalau datang dekat Malaysia, I nak numpang tidur dekat mana? Dekat musola masjid ada tak? Hai. Duh ya Allah. Tak ada lagi hotel. Wah, banyak sekali. Ada yang tinggal di KL tuh. Kecil kali suara Bang Tuan tumben. Iya, kecil kali suara tuh. Oh, kecil suaranya. Ya agak besarin dikit Bang. Oke, siap. Kali ini gimana? Oke, mantap. Kalau volume mah bisa diatur dan sudah terkasih. Ya. Dua singgit. Ayam. Unggul mutu. Dua botol, Oten botol. 2-3 botol, Oten botol. Utin botol sangat lah. Utin botol. Lagi-lagi 2-3 Oten. 2-3 Oten. Oten Tuhan dia 3 lah. Fitri. Muslim atau Kristen Fitri? Monitor. Fitri. Walah, malah kayak macam lagu gereja. Halo, Kak Fitri. Halo. Fitri, sekali lagi saya panggil. Sarah Cinta Jarcin. Aduh ya Allah. Uni Rifa datang ke Maluku loh. Aku di Ternate loh guys. Bang XL monitor. Bang XL. Iya, halo, selamat makan siang. Iya, dari Partai Iya, Islam. Islam Kristen saudara. Yang mana mau dijawabin satu-satu ngomongnya? Jawab aja lah dua-duanya. Tidak bisa, kita satu-satu tak bisa, kita berebut. Pertanyaannya sama. Tinggal dijawab aja. Pertanyaannya sama kok susah sih? Iya, jawab aja lah. Iya. Islam Kristen saudara. Kristen. Oh, gitulah. Tegas. Bisa, Bang. Kenapa bisa Kristen? Coba jelaskan kenapa Anda bisa jadi Kristen, silakan. Saya cinta pada Kristen karena saya pengikut Kristus dan saya ahli waris surga. Abang sunat ke? Ahli waris. Sunat kan? Ahli waris. Ikut Islam. Gua ahli waris. Ikut Islam. Kenapa? Ini panas-panas. Oke, kita tanya satu dulu ya. Abang sunat nggak? Kenapa kamu tanya kayak gitu? Karena Yesus sunat. Terus? Nah, kamu sunat atau tak? Apa urusanmu nanya-nanya sunat? Lagi mulai bohong naik nih. Kamu sunat kan? Orang kalau bilang ikut Yesus, si Yesus sunat, Udah. harus ikut sunat. Kamu sunat dong? Kamu sunat? Oh, sunat dong, sunat. Siapa yang dari kamu sunat? Yesus. Hah? Yesus. Siapa? Karena Yesus sunat. Yesus. Iya. Nah, sekarang kau bilang kau pengikut Yesus tapi kau tak sunat, pembohong kau. Pembohong. Gimana? Tonton.
Mau ucil mau di. Kalau kita ikut ditanya, Yesus. siapa yang ajarkan kau sunat? Yesus sunat, kita sunat. Ah, Ya udah, siapa ngajarin kau sunat, Ton? Yesus sunat, saya ikut sunat. Iya, siapa yang ngajarin kamu sunat, Ton? Yesus sunat, saya ikut sunat. Bukan itu jawabannya. Siapa yang nyuruh kamu sunat, Ton? Enggak, iya, Yesus sunat, saya ikut sunat. Kenapa masalahnya? Oh, jadi ikut-ikutan. Saya ikut Yesus. Kamu ikut siapa? Iya, saya bilang kamu ikut-ikutan. Pembohong, kau bilang ikut Yesus, kau tidak sunat, kau kulupmu. Kamu bilang tadi Yesus sunat, kamu sunat. Berarti kamu ikut-ikutan. Tidak ada dalilnya. Yesus sunat, saya ikut sunat. Gimana sih? Ada dalilnya. Saya tanya. Menurut Al-Quran kalian, di mana dalilnya kamu disunat? Harus wajib disunat. Kami diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, yang artinya di sana termasuk sunat dan kurban. Dalilnya tunjukkan. Nah, makanya kalau dijawab, dengarkan. Ketika saya menjawab, bahwasanya kami diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu apa? Salah satunya sunat dan juga berkurban. Tampilkan dalil. Itu. Bisa ditampilkan dalilnya. Emang kau bisa tampilkan mukamu dulu? Kalau kau bisa tampilkan mukamu, kau tampilkan dalil. Bisa ditampilkan dalilnya. Kalau tidak bisa, tidak bisa. Saya bisa tampilkan dalil dengan syarat kamu bisa open cam. Gimana? Ya dah, tampilkan. Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus open cam. Gimana? Tampilkan. Kalau memang bisa tampilkan, biar saya baca. Kalau tidak bisa, ya udah. Itu aja. Saya tampilkan, kamu mau baca? Oke. Ya, saya baca. Terjemahannya ya, penarapnya. Oke. Kau minta tampilkan dan kau baca ya. Kau tampilkan dan kau baca. Awas kau nggak baca, kau bukulin kau habis ini. Ya Ton, tampilkan Ton. Ya. Gimana dia kau sunat Ton? Ya. Sabar. Ya Ton. Orang Islam tuh kalau ditanya data, banyak sekali data kok. Nggak usah banyak coba. Tampilkan aja Ton. Juga. Banyak kali ceritamu. Kapir. Mana Ton? Kok lama? Ini saya tampilkan, sabar dong. Kau baca. Iya. Oke. Kau baca. Nah, mana Ton? Baca. Yang ku bilang terjemahannya Ton. Oh, nggak bisa baca ini. Kau berarti Al-Quran. Berarti budak ya. Aku kan mau terjemahannya Ton. Oh, umat terjemahan ternyata. Kaum botol ya. Iya, jadi nggak usah sosokan mau baca. Kalau nggak bisa baca. Kalau kamu budak Ton, jangan ikut orang budak Ton. Lu budak Ton. Saya bilang kan terjemahannya. Sekarang saya tanya, apakah Yesus sunat atau tidak? Dibaca Ton. Ada terjemahannya Yesus sunat atau tidak? Ada terjemahannya. Yesus sunat atau tidak? Itu pertanyaannya. Ada, tapi kami bukan umat terjemahan, bukan. Ton, suara bukan Ton, suaranya kecil. Coba gedein dikit. Volumenya naikin dikit. Tampilkan Ton. Volume kekecilan, coba naikin dikit volumenya. Kenapa? Volume kekecilan, nggak kedengaran. Oh, kecil ya? Oke, siap. Sorry. Coba. Saudara-saudari yang terkasih, gimana? Udah kencang? Lagi. Kurang besar. Tumben kalian bilang suara saya kecil. Oke, gini. Bang, dikit lagi. Halo, cek 1, 2, 3. Oke. Masih kecil. Ya, telingamu congek itu. Ya, aku bersihkan dulu telingamu. Mana terjemahannya Ton? Tampilkan. Masih banyak sekali ceritamu. Ini kau baca. Aku kan minta terjemahannya, bukan Arabnya Ton. Oke, ini terjemahannya. Kau baca terjemahannya. Baca. Terjemahannya Ton, itu bahasa Arab. Nah, ini terjemahan. Ini terjemahan. Baca. Terjemahan itu bahasa Indonesia Ton. Kau kan di Indonesia Ton. Bahasa Inggris pun nggak bisa kau. Waduh, bodohnya. Ton. Jadi sungguh betul kata Bible ya kan. Bahwasan bilang aja bodoh karena Kristus. Ini buktinya nih, bodoh. Tidak ada ayatnya Bang, gitu loh. Ini terjemahan. Bodoh, ini terjemahan.
baca nih, baca. Mana terjemahannya bahasa Indonesianya, Ton? Itu bahasa. Ini terjemahan kau baca. Baca. Kita minta terjemahan baca. kita Indonesia, Ton. Bahasa Indonesia, Ini Ton. terjemahan kau baca. Lah, ini terjemahan. Bahasa Indonesianya mana, Baca. Ton? Baca. Ton, mana bahasa Indonesianya, Ton? Hewan kau pergi kau. Hewan pergi kau, binatang kau. Itu caranya. Banyak kali ceritamu minta data kau open cam aja nggak bisa. Bool. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya bukain minta data, ya kan ya, minta data, ditunjukin data, tinggal dibaca. Bodohnya kok ke akar-akar kau. Hewan kau emang. Bang Iqbal, sejak kapan? Botol, 2 botol, Oten botol. Satu botol, 2 botol, Oten botol. Apa? Bang Iqbal, sejak kapan Caca naik room, Bang Iqbal? Baru aja lah kami minta permintaan naik. Barusan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah. Kenapa? Enggak, Bang Caca emang dari malam mungkin di sini cuman ketiduran kan. Dari Bang Iqbal Huka itu. Banyak kali ceritanya. Tunjukkan data. Kayak kau bener aja kau punya data kau. Hewan kau emang kau. Intinya Yesus sunat kau nggak sunat. Artinya kau pengikut siapa kau itu? Hewan kau emang kau. Hewan nggak sunat sama kau, nggak sunat juga kau, sama kau. Data. Buka kamera Mardan. On cam Mardan, on cam. Ya, ini. Anjay. Nah, gini dong, saya respect ini, mantap ini. Bangun, silakan. Jangan baring-baring. Bang Ton. Gimana Bang? Bang Ton. Yo. Kita orang Indonesia, Halo, Bang ya. Ton. Ya, kita orang Indonesia. Tunjukin data itu pakai bahasa Indonesia kan lebih enak. Oke, kalau Anda boleh minta data sama saya dengan syarat Anda ketika saya tanya Anda harus menyajikan data. Gimana? Gimana? Setuju? Boleh. Anda boleh minta data sama saya, tapi ketika saya minta data sama Anda harus kasih data sama saya. Gimana? Boleh. Oke, yuk silakan. Apa yang mau ditanya? Tadi tentang Sunan. Oke. Pakai bahasa Mau Indonesia. terjemahannya bahasa Indonesia? Mau terjemahannya bahasa Indonesia? Mau baca sendiri atau saya bacakan? Kau ini apalah nggak sopan kali kau ini, dan duduk lah. Mau saya bacakan atau baca sendiri? Sorry. Ini aku lagi bentar lagi nggak pakai baju aku ini nanti. Pakailah baju. Duduk. Bentar. Kalau sama host ini memang harus duduk kau. Kalau sama saya, walaupun kau nungging, ku biarin ya. Nungging, mau salto, serah kau ya. Cuman karena ini host yang punya room menentukan aturan, silakan ikutin aturan host, oke? Kalau sama saya, walaupun kau nungging, kau open cam nggak apa-apa, ya. Yang penting kalau ngomong pakai data, nah gitu. Yuk, kau minta data kan? Sini, saya tunjuk, kau baca. Nih, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-123 dibaca. Nah. Nih, baca, malah tenggelam. Baca. La ilaha illallah. Apa lain ya, hewan-hewan nih. Apain Mardan? Tadi minta mau baca, disuruh baca, nggak dibaca, macam mana Mardan nih? Mardan. Walah, ya ampun Mardan. Jangan takut kok Mardan, kami sama Muslim ya. Yang kalian hujahkan itu kami bisa tampilkan, kami berani menampilkannya karena memang ada. Kalian membuat tuduhan itu nggak punya dasar. Kayak mana ya? Jadi tema Idul Adha ini udah berapa hari nggak Bahasanya nggak terbatalkan ya? ngerti Bang Ton ya kan?
Bahasanya aja mereka nggak ngerti. Milah itu apa artinya? Milah dalam tradisi Yahudi itu ada brit milah. Isinya apa? Di antaranya bersunat untuk menampilkan bahwasannya ini seorang pria sudah dewasa. Itu di antaranya ritual brit milah di Yahudi. Maknanya apa? Sunat. Milati Ibrahim di antaranya bersunat juga. Karena itu hanya menggunakan masalah bahasa. Kalian nggak paham bahasa, makanya belajarlah Kristen. Belajar, kamu ketemu Giliran ditunjukin udah bahasa Indonesia malah turun. Gimana coba? Apa lah maunya mereka nih? Ini tetap botol. 2-3 botol, utin botol. Yesus. Capek pun kita cerdasin orang ini maunya tetap botol. Gimana mau dibikin? Orang tuh gini ya, kalau Anda naik ke ranah diskusi ketika sudah ditunjukkan data, silakan Anda juga buka data, Anda juga buka pakai device lain, Anda baca sendiri, betul nggak tertulis sama atau beda. Kita orang Islam nggak mau kalau kalian cuma buka data tanpa kita validasi ulang, tanpa kita yang buka juga. Karena apa? Takut kalau ditipu sama kalian. Kalian enggak. Jadi naik cuma apa? PD dengan congor doang. Tuh. Apalah kalian ini? Siapa yang ngajarin kalian naik ke room diskusi itu siapa? Kalau nggak ngerti apa-apa banyak belajar, tanya, bukan hujat. Iya. Jadi tujuan mereka itu justru Kristen itu yang nggak lagi paham naik ini cara udah tua ilmu. dikit lagi meninggal nih naik loh. Selamat sore Kabar kok Peri? Yo. Oi, apa mau tanya? Apa topiknya? Nggak ada. Oh, tidak ada topik. Topiknya 2-3 botol. Utin botol itu topiknya. Per, on cam, Per. Salah, Kristen salah. On cam. Mbak Peri, on cam dulu, pakai kacamata pelangi dulu, kangen aku lihat ya. Bukan, aku lagi baru bangun. Alasan aja, pacarnya Darni ini. Apa ya selalu? Kalau disuruh open cam itu entahlah gelap, entahlah nggak pakai baju, entahlah mati lampu, entahlah apalah gitu, lagi kena koreng ya kan? Banyak kali alasan kalian tuh. Padahal Yesus terang dunia loh. Yesus terang dunia, pengikutnya gelap semua, nggak ada yang terang. Masalahnya di sini tidak open cam semua. Untuk apa sih open cam sedangkan yang lain? Nah, saya bisa open cam nih, saya bisa open cam tuh, tinggal open cam tuh. Tuh, open cam semua tuh. Apalagi ya? Oh, open cam tunjukkan muka, bukan tunjukkan jidat, bukan. Muka. Oh, open cam tunjukkan apalah kau ini? Cuma takut sekarang Per. Kenapa Per? Nggak pernah salahnya aku tengok. Apa takut? Kan nggak pernah salah kau pun. Diskusi biasanya kau bagus kan? Nih, naik komal diskusi, lagi tiduran, nggak pakai baju. Lihat, sama rata-rata semua. Ada nggak sih kalian tuh yang jelas naik itu memang tujuannya mau diskusi, udah proper, udah duduk, udah enak, siap ngobrol, siap dengan data gitu. Enggak kalian. Apalah kalian ini maksudnya? Congor. Naik, tunjukkan datanya, lu lagi tiduran, lu buset. Ini kau makan nih. Kamu minta data. Naik kau minta data, kau sendiri lagi rebahan, kau sendiri nggak pakai baju, kau sendiri gelap. Apa maksudnya nih? Makanya kamu mau minta data Bukalah tentang kameramu, Per. Bukalah kameramu, pacar Darni. saya sudah punya isi, bro. Nggak apa-apa lah, tambah satu. Nggak masalah. Salomo aja 1000, masa kok 2 nggak boleh? Orang Kristen Mana datanya?
Ini bagus nih bahasannya nih. Bagus nih bahasannya, Per. Per, kalau di dalam Kristen kan apa yang disatukan tidak bisa dipisahkan. Kalau kau ketemu dengan satu lagi disatukan Tuhan, berarti kan kau nggak boleh pisahkan yang lama, yang sebelumnya dan yang baru kau temui. Sama-sama disatukan Tuhan kan? Makanya ketika dalilnya hanya apa yang disatukan tidak boleh dipisahkan kan, Per? Satu Adam lagi Hawa, bukan satu Adam 5 Hawa, ya kan? Bukan, kau salah. Dalilnya apa yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Kalau kau sudah punya istri, ketemu dengan satu orang lagi yang disatukan Tuhan, bahwasanya kau harus bertemu dia, kenapa harus dipisahkan? Nggak boleh loh. Hanya maut yang memisahkan lah. Nggak ada dalilnya apa yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat Ya dipisahkan. betul, kecuali Kan ada gitu. mungkin perselingkuhan atau apa. Kan kau nggak. Bang Ferry saya mau tanya, ketika kemudian boleh dong. Ketika kemudian yang terdahulu sebelumnya Yesus punya istri lebih satu, berarti mereka berdosa ya, bersalah mereka. Yesus punya apa? Istri. Sebelum Yesus, dengarkan baik-baik makanya. Sebelum Yesus turun ke bumi, ke dunia, itu kan sudah banyak orang-orang terdahulu yang punya istri lebih dari satu. Apakah mereka adalah orang yang salah? Oke. Tidak ada kan perintahnya kamu boleh ambil lebih dari satu istri. Itu pilihan mereka. Itu kan pilihan. Ya, pilihan mereka itu merupakan sebuah kebaikan atau sebuah dosa. Allah tidak menyuruh mereka mengambil lebih dari satu istri, ya kan? Tidak ada perintah ya kamu harus poligami. Tidak ada kan? Ya, mereka yang mereka lakukan itu sebuah kebaikan atau sebuah dosa, Ferry? Silakan. Itu apa? Hawa nafsu itu. Ya, hawa nafsu itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek? Itu hawa nafsu kalau sudah melampaui batas itu jelek loh. Jelek. Oke, kita kunci jawabannya ya. Menurut Ferry, jika beristri lebih dari satu itu artinya jelek. Berarti Yesus lahir dari keturunan yang punya leluhur jelek, betul? Begini. Ketika memangnya Yesus itu kan lahir dari apa? Dikandung oleh Roh Kudus. Memangnya dia melalui hubungan seksual. Lah emangnya dia nggak lahir lewat Maria? Itu tidak. Lahir melalui hubungan seksual. Beda dengan anak saja. Apakah Yesus tidak lahir dari Maria? Dia lahir dari Maria tetapi bukan. Apakah Maria punya nenek moyang yang istrinya lebih daripada satu? Hubungan seksual. Saya nggak bahas seksual. Saya nggak bahas seksual. Saya membahas tentang apakah Maria, nenek moyang Maria, ada yang beristri lebih daripada satu? Ada. Ya. Ada. Yang beristri lebih dari satu adalah jelek, betul? Contoh, Ibrahim. Apakah Allah menyuruh Ibrahim mengambil yang beristri lebih dari satu, kata Ferry, jelek, betul? Saja Ibrahim. Ya, Allah tidak menyuruh dia mengambil si budak itu, tetapi ya keinginannya mereka tidak mau menahan sabar sampai anak perjanjian itu lahir. Ya kan? Ya. Tidak sabar. Berarti Yesus lahir dari leluhur yang berbuat jelek, berbuat salah, berbuat dosa menurut Ferry. Saya tidak bilang berbuat dosa, tetapi itu bukan firman Tuhan mengambil dari satu istri. Sebutkan seperti itu. Sama dengan Abraham. Apakah Tuhan ambil budakmu karena kamu belum punya anak? Enggak. Apa akibatnya, bro? Terjadi perselisihan, pertengkaran. Akhirnya kan Sarah mengusir budaknya bersama Ismail. Oke, lanjut, sorry, berusaha koneksi. Saya nggak bahas tentang Ismail, enggak. Menurut jawaban Ferry, jika beristri lebih daripada satu itu konotasinya jelek. Berarti Yesus lahir dari seorang manusia yang punya leluhur jelek, betul? Ya, memang seperti itu. Memangnya memang. Tapi yang penting Yesus itu lahir dari kawan yang suci. Itu intinya. Ya, tapi leluhurnya tidak suci, berdosa karena punya istri lebih daripada satu. Memang manusia ini kan sudah tercemar oleh dosa. Ya memang, kok makanlah itu. Tetapi kita bersyukur Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Itulah pengharapan orang Kristen. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari dosa lah.
Memangnya menyelamatkan. Berarti kau tidak punya dosa sekarang. Kenapa? Berarti kau tidak punya dosa sekarang. Oh, bukan seperti itu pemahamannya. Ah, pembohong. Pembohong kau. Pembohong. Dan bukan berarti kita seenaknya. Pembohong. Tadi kau bilang Yesus datang menyelamatkan dari dosa, tapi kau punya dosa. Pembohong kau. Oleh Muhammad, bro. Dosa kamu ditanggung oleh orang Kami yang tidak pernah mengklaim demikian. Kami tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad datang untuk menebus dosa kami. Nggak ada, bre. Baca hadisnya orang Kristen. Menurut Muhammad orang Kristen akan menanggung dosa kamu. Jadi kamu berbuat dosa apa? Oh ya, bagus dong. Bagus dong kalian yang nanggung dosa. Bagus. Tetapi rupanya Muhammad nggak paham Al-Quran. Rupanya Muhammad nggak paham Al-Quran. Ternyata Muhammad nggak paham Al-Quran. Ya? Apa yang nggak paham? Apa yang beliau nggak paham apa? Ternyata Muhammad tidak paham Al-Quran, bro. Apa itu? Apa yang tidak beliau pahami? Apa? Yang tidak dipahami oleh Muhammad bahwa dosa itu ditanggung masing-masing, tetapi Muhammad mengatakan bahwa penanggung juru selamat Muslim adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Oke, sekarang tunjukkan dalilnya dari hadisnya dan dari Al-Qurannya. Tunjukkan dalilnya sekarang. Iya, stop ngomong. Stop ngomong. Tunjukkan dalilnya mana? Kenapa? Tunjuk dalil, baru ngomong. Saya tunjukkan dalil ya. Iya, gitu dong. Kita harus tunjukkan dalil, bro. Iya, bro. Kalau tidak ada dalil, wah itu ngarang. Nah, bagus. Tunjukkan. Ya, dari hadis berapa? Iya, video. Oke, sebentar. Saya mau banyak kali ceritamu. Ngomong itu siapkan dulu dalilnya. Gimana sih? Ya, saya kan rebahan, jadi saya cari dulu dalilnya. Ya, kalau kau rebahan ngapain kau naik? Banyak kali ceritamu, buruan. Kan santai, kan kita kok santai. Nggak usah buru-buru. Santai, tapi kalau sudah bawa narasi harus tunjuk data gitu. Ayo. Sebentar. Nggak bisa, saya nggak bisa sabar, buruan. Ya, tadi dia bilang itu Muhammad nggak mengerti Al-Quran. Ingat satu, mana datanya? Bentar. Satu, kamu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak mengerti Al-Quran. Tunjuk juga nanti. Ayo, silakan. Saya akan buktikan bahwa ternyata Muhammad tidak paham dengan Al-Qurannya. Ya. Nah. Dalil. Ya, dalil harus ada dalil. Ya. Bukan cerita kosong dalil. Ingat ya, nanti kami mirroring ya. Yesus banget di Bible ya, kami. Ya. Jangan dulu. Waduh, Om Bejo udah dikasih. Waduh. Kabur nanti dia habis tanya ini kalau gitu, Om Bejo. Aduh. Harus sepadan, hati-hati kau Ferry. Kau bawa iya, gimana sih? Congor. Nanti kau membawakan yang kami ungkapkan parah, yang nyimak nih Kristen di bawah nih semua, bakar Bible di luar. Nanti kita mirroring, betul itu. Yesus tidak mengerti Bible. Oke. Saya baca ya. Saya baca dulu Quran surah Al-Fatir ya. Saya baca dulu Quran surah Al-Fatir dan Quran surah Al-An'am. Al-Fatir ayat 18 dan Al-An'am ayat 164. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya. Setiap perbuatan dosa seorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Nah, apa kata Muhammad di dalam Sahih Muslim nomor 4971 dan Sahih Muslim 4969? Dengarkan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Sama dari Talhab bin Yahya, dari Abu Burda dan dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, inilah penebus dari siksaan. Nah, rupanya Muhammad nggak paham dengan Al-Quran. Hadis yang kedua ya. Bisa gantian? Hadis yang kedua. Sudah bisa gantian? Oke, saya baca hadis yang kedua. Baru Anda. Hadis kedua. Oke, siap. Telah menceritakan kepada kami Muhammad. Yang kedua Sahih Muslim berapa? Abad
Sahih Muslim 4971 dan 4969. Ini Rifa sudah pernah bahas dengan Kristen yang Oke. Iya, Dia ayo. katakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, di hari kiamat Pak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kamu boleh berbuat apa saja bro, kami akan menanggung. Tapi rupanya Muhammad nggak paham dengan Al-Qurannya. Al-Fatir ayat 18. Nggak usah diulang-ulang. Al-An'am ayat 164. Ini buktinya Muhammad nggak paham dengan Al-Quran. Ini baru contoh satu. Nanti saya kemukakan lagi ayat yang lain. Oke? Kamu berbuat dosa. Udah? Enakmu. Ya, silakan. Karena ada yang menanggung. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Silakan Bisa Anda jawab. diam? Oke, beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan ya. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Bentar saya open kamera dan pakai data ya. Bentar dulu ya. Oke, kita pakai data kok gitu, nggak pakai congor ya. Saya sudah tunjukkan Jadi data. ketika diam. Bisa diam? Kalau nggak bisa diam berarti Anda hewan ya. Kalau nggak diam Anda hewan. Silakan, saya diam. Nah, udah diam. Nah, coba dibaca. Sahih Muslim nomor 4969 di sini dikatakan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda pada hari kiamat kelak. Ingat kata pembukanya. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Yang berkata siapa? Nabi Muhammad atau Allah? Bro, itu Muhammad yang mengatakan itu. Loh, ini siapa? Ya. Yang berkata Ya, bahwasanya inilah penebusmu dari siksa api neraka. Siapa yang berkata? Pada hari kiamat ini. Jawab dulu. Diam. Anda hewan atau manusia? Siapa yang berkata di sini? Siapa yang berkata? Allah atau Nabi Muhammad? Penipu. Buka mic-mu. Memang Saya tanya. Allah Kau bilang tadi siapa? Kau bilang tadi siapa? Kau bilang tadi siapa? Pendapat Muhammad, bro. Ini siapa tadi? dengan Al-Quran. Ini Loh, kok bertentangan bisa dengan Al-Quran. Di sini tertulis dengan jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Bukan Nabi Muhammad. Ketahuan tukang. Berarti Fatir ayat 18 dibuang aja. Berarti Fatir 18 dan Al-An'am dibuang saja. Tukang tipu. Ternyata Muhammad Hewan tukang tipu. Hewan tukang tidak paham Al-Quran. Ternyata Muhammad tidak paham. Udah beres sama saya, nggak usah panjang-panjang. Anda penipu. Kristen kerjaannya apa? Menipu. Lihatnya tadi mau menutupi apa yang sedang mau dijelaskan, itu jelas takut dia kalau yang disampaikan. Orang jelas di sini Allah berkata. Kau bilang Nabi Muhammad yang berkata. Hewan kau emang, kau penipu kau. Di Al-Quran itu memang dikatakan bahwasannya tidak ada yang bisa menebus dosa. Tidak ada. Selain siapa? Selain Allah. Di situ yang di dalam hadis disampaikan tentang Nabi Muhammad berkata, Allah sendirilah yang memberikan penebusan itu. Itu maksudnya. Ada di situ. Udah jelas. Selaras itu. Penipu kau. Hewan kau emang kau. Diam kau, hewan kau. Penipu kau. Very penipu deh. Udah tua penipu kau. Di sini jelas Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Dan itu ingat di kalimat awalnya dibuka, kalimat pembukanya apa? Pada hari kiamat kelak. Artinya itu kejadiannya nanti, itu adalah nubuatan, itu kelak. Bukan sekarang kemudian orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi penebus untuk dosa kita. Nggak ada yang seperti itu. Penipu. Itulah Kristen kerjanya apa? Penipu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan
yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.